Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 IPS 1. Hari ini Ibu tidak bisa melaksanakan tatap muka seperti biasanya karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi pelajaran seterusnya untuk biologi, kimia itu akan belajar online seperti ini. Ibu harap kesediaan dan harap maklum atas itu semua. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan di tengah-tengah wabah COVID-19. Tetap semangat untuk bersekolah. Jangan malas-malasan untuk mengerjakan tugas dan tetap bersikap baik di sekolahnya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan hari ini. Kita akan belajar mengenai perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom ini sebenarnya sudah kalian catat sebelumnya, namun akan Ibu jelaskan kembali supaya kalian lebih memahami inti dari berbagai macam teori atom dari beberapa ahli. Di sini ada gambar pendahuluan. Gambar-gambar inilah seperti ini merupakan model-model atom dari berbagai para ilmuwan yang menemukan mengenai teori atom. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu model atom yang pertama, yaitu model atom Dalton. Model atom Dalton ini ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1776 sampai dengan 1884, dan Dalton ini merupakan ilmuwan yang pertama kali mengembangkan model atom. Menurutnya, bahwa atom itu digambarkan seperti model bola pejal yang seperti bola pada umumnya atau bola pada salah satu olahraga, yaitu tembak peluru. Itu salah satu penggambaran dari atom Dalton. Kemudian anggapan Dalton ini didasarkan pada yang pertama, yaitu semua benda itu terbuat dari atom. Anggapannya Dalton ini sebuah benda terbuat dari atom, dan anggapan beliau atom itu tidak dapat dibagi lagi. Jadi ya satu itu ya atom gitu. Kemudian anggapannya juga atom itu tidak dapat dibagi atau dipecahkan. Karena yang tadi bilang bahwa si Dalton mengatakan bahwa model bolanya pejal, maka dia beranggapan bahwa ya bola itu tidak bisa dibagi lagi karena keras dan tidak bisa dipecahkan. Itu menurut si hipotesisnya si Dalton. Kemudian atom ini juga dari unsur tertentu memiliki keidentikan atau khas dengan unsur yang lain. Nah, tapi kalau dengan unsur yang lain ini dia memiliki perbedaan. Tetapi kalau unsur tertentu unsurnya sama, dia akan identik. Dalam model atom Dalton ini yang dikembangkan oleh si John Dalton ini memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu membangkitkan minat para ilmuwan lain untuk mengembangkan model atom berikutnya. Karena di model atom Dalton ini tidak bisa menjelaskan ada apa di atom tersebut, kemudian ada senyawa apa. Terus kemudian di atom Dalton ini juga tidak bisa menjelaskan mengenai daya hantar arus listrik. Baiklah, slide selanjutnya yaitu model atom yang kedua, model atom J.J. Thomson. J.J. Thomson menyatakan model atomnya pada abad ke-20 yang menyatakan bahwa model atom yang menurutnya atau hipotesisnya bahwa atom itu berbentuk seperti roti yang ditaburi oleh kismis. Yang hipotesis ini dibantu oleh William Crookes yang menemukan tabung katoda yang dapat memutar baling-baling. Jadi di tabung tersebut dipasang
serta bagian kana katoda dan anoda dipasang baling-baling. Ternyata pada tabung katoda ini memutar baling-baling, sehingga si J.J. Thomson ini beranggapan bahwa memutarnya baling-baling ini karena dipengaruhi oleh adanya partikel yang bergerak sehingga memutar baling-baling. Partikel itulah yang disebut dengan elektron karena dia bermuatan negatif. Ini model atomnya. Nah, si J.J. Thomson ini juga beranggapan bahwa atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron. Pada model atom J.J. Thomson ini memiliki kelebihannya itu menjadi awal penemuan bahwa atom itu bukan partikel terkecil. Ternyata atom itu memiliki elektron yang dikelilingi pada bagian atom. Kelemahannya, Thomson ini tidak bisa menjelaskan muatan positif dan negatif itu letaknya di mana. Susunan muatannya itu tidak bisa dijelaskan oleh si model atom J.J. Thomson. 1 2 3 tes. Teori atom yang keempat yaitu teori atom Niels Bohr. Teori atom ini menggunakan percobaan spektrum hidrogen yang membuktikan bahwa spektrum itu dapat menempati daerah di sekitar inti atom, sehingga ini ditempati oleh teori klasik dari si Rutherford dan Planck. Postulat dari Niels Bohr yaitu hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen. Jadi orbit ini disebut dengan stasioner. Lingkaran ini disebut dengan orbit. Di samping gambar ini ya, itu bentuk lingkaran itu yang disebut dengan orbit. Kemudian elektron ini tidak memancarkan atau menyerap energi selama elektron itu bergerak pada stasionernya atau pada orbitnya, sehingga energinya itu tetap. Kemudian elektron juga hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner, jadi tidak boleh berpindah lebih dari satu lintasan. Kemudian memiliki besaran dengan sifat-sifat tertentu, terutama sifatnya ini disebut dengan momentum sudut. Kelebihan dari teori atom Niels Bohr yaitu yang pertama yang menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti atom yang sebelumnya tidak ada pada si Rutherford. Ternyata kenapa elektron itu tidak jatuh ke inti atom, yaitu karena adanya orbit atau stasioner. Kelemahannya tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom yang berelektron banyak. Teori atom yang terakhir yaitu teori atom modern yang disebut dengan teori atom mekanika kuantum atau prinsip ketidakpastian yang dikemukakan oleh Werner Heisenberg. Di sini dia menyatakan bahwa elektron-elektron yang mengelilingi inti atom ini memiliki tingkat energi tertentu, sehingga keberadaan dari elektron ini tidak dapat dipastikan.
Elektron dapat dipastikan dengan melalui fungsi gelombang tertentu dalam kulit atom yang disebut sebagai daerah kebolehjadian paling besar adanya elektron. Elektron ini biasanya berada pada orbital-orbital yang akan membentuk bilangan kuantum.